Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Satrio Utomo, NIM 172 dari angkatan 18. Untuk mata kuliah saya mengambil di PKO 2019A dan kelas saya sendiri adalah PKO 2018D. Di sini saya akan menerangkan tentang sarana dan prasarana olahraga rugby. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi prasarana dan sarana di Indonesia dan di dunia khususnya. Yang pertama saya akan menceritakan secara singkat tentang rugby di dunia. Jadi pada tahun 1823 ada seorang anak bernama William Webb Ellis yang sedang bermain sepak bola di kota rugby Inggris. Dia saat bermain tidak dapat umpan sama sekali. Nah, lalu saat dia dapat umpan sekali, dia membawa bolanya lari dengan tangan dan berlari menuju garis gawang lawan. Kebetulan saat itu ada profesor dari Cambridge University melihat dan berpikir, kenapa kegiatan ini tidak dikembangkan menjadi olahraga baru. 2 tahun kemudian, olahraga ini sudah mulai dipopulerkan di dunia. Dan sudah akan diperkenalkan di Olimpiade. Di sini ada macam-macam cabang pertandingan di rugby. Yang pertama ada rugby touch. Rugby touch permainannya hampir sama dengan rugby tackle pada umumnya. Yang membedakan adalah untuk menghentikan lawan kita hanya perlu untuk mengetouch bagian badan dari lawan tersebut. Lanjut ke rugby tag. Rugby tag adalah olahraga rugby modifikasi juga. Yang membedakan adalah ada 2 kain nanti ditaruh di samping pinggang, dimasukkan di celana. Untuk menghentikan lawan kita nanti perlu menarik 2 tali tersebut. Jika tali sudah tertarik dua-duanya, maka bola harus ditaruh bawah dan dilanjutkan ke pemain berikutnya. Setelah itu lanjut ke rugby 7S. Rugby 7S sudah mulai bermain tackle, tapi rugby 7S sendiri yang paling populer di dunia dan khususnya di Indonesia. Permainannya adalah 7 lawan 7 dengan pengganti 5 orang. Dan lama permainannya 14 menit. 7 kali 2. Selanjutnya rugby 10S. Rugby 10S dimainkan 10 lawan 10 dengan pengganti 5 orang. Lama pertandingan adalah 10 menit kali 2. Dengan istirahat 2 menit. Lanjut ke rugby 15S. Nah, rugby 15S ini adalah rugby yang paling sering dimainkan di dunia karena postur orang Eropa besar-besar dan lebih banyak full body contact di sini. Rugby 15 dimainkan 15 orang dengan pengganti 10 orang. Lama pertandingannya adalah 40 kali 2. Nah, yang terakhir ini rugby X. Ini adalah salah satu juga modifikasi permainan baru. Rugby X dimainkan selama 5 kali 2 menit dengan istirahat 1 menit. Yang membedakan adalah lapangannya ada modifikasi. Jadi lapangannya diperkecil. Bisa lanjut ke lapangan rugby. Di sini lapangan rugby ada yang membedakan dengan olahraga lain, yaitu ada gawang di tengah. Gunanya adalah untuk mencetak tendangan konversi. Jadi setelah kita mencetak poin, kita akan mendapat bonus tendangan. Jika kita bisa menendang masuk, maka kita mendapat tambahan 2 poin. Jadi poin dasar rugby itu 5, dan juga jika ada tendangan ini masuk, tambah 2 poin. Untuk besar lapangan sendiri sama seperti lapangan sepak bola. Yang membedakan adalah garis-garis ini dan ada namanya try line. Ini untuk mencetak poin di rugby di sini. Try line. Seperti itu. Dan juga hanya satu lapangan rugby yang sudah
masuk di kualifikasi World Rugby. Baru ada 1 hanya di Senayan. Dipakai saat Asian Games. Untuk yang lain saya kira masih belum ada yang sesuai dan masuk kriteria dari lapangan rugby dunia. Nah, ini untuk ukuran pastinya dibagi menjadi 3, yaitu ada garis tengah, half line, ada 20 meter line, dan ada try line untuk mencetak poin di sini. Ini try line. Panjangnya sendiri untuk lapangan permainan ada 100 meter, 90 sampai 100 meter, dan panjang try line 10 sampai 22 meter. Untuk lebarnya sendiri adalah 68 sampai 70 meter, hampir sama dengan panjang lapangan sepak bola. Ini beberapa contoh lapangan rugby di Indonesia mungkin masih kurang mengikuti standar dan juga sangat berbahaya. Karena apa? Rugby adalah olahraga full body contact dan mengharuskan kita sering jatuh di tanah. Jika kontur tanahnya sendiri seperti ini, maka resiko untuk cederanya akan sangat-sangat besar. Lecet-lecet. Karena keras juga, jadi resiko untuk nanti ada benturan, fraktur itu juga sangat besar. Kebetulan ini lapangannya juga di lapangan UNESA, lapangan rugby, lapangan softball maaf. Kita meminjam setengah untuk lapangan kita. Jadi sementara di sini dan di lapangan sepak bola untuk latihan rugby UNESA. Untuk di Indonesia sendiri masih banyak pertandingan yang memakai modifikasi alat. Seperti ini, pelindung try line ini masih memakai matras agar aman. Jika kita mencetak poin di dekat situ, jika tertabrak kita akan aman. Matras lompat tinggi. Dan untuk tendangan konversi menggunakan bambu muda yang lurus. Nah, sementara masih dimodifikasi seperti itu untuk gawang tendangan konversinya. Sarana prasarana selanjutnya adalah bola rugby. Di gambar ini adalah bola rugby ukuran 5 yang standarnya dimainkan di pertandingan resmi di dunia. Jadi untuk rugby tackle khususnya pakai bola ukuran 5. Dan touch atau tag biasanya memakai bola ukuran 4. Sekarang ke diameternya. Ukuran bola rugby. Diameternya 580 sampai 620 mm. Untuk panjang lingkarannya 740 dan sampai 770 mm. Untuk panjang bolanya sendiri adalah 280 sampai 300 mm. Ikut aturan World Rugby. Ini standar bolanya. Seperti ini. Contoh bolanya. Jika dipegang akan sebesar ini untuk ukuran 5-nya sendiri. Ini saat Jawa Timur melawan Jakarta di kejuaraan nasional antar perguruan tinggi tahun 2019. Yang selanjutnya adalah baju rugby. Standar World Rugby sendiri adalah kainnya harus stretch 4 arah karena harus meningkatkan mobilitas dan kenyamanan. Karena baju rugby sendiri harus bahannya kuat, yaitu kadang-kadang campuran polister dan spandek. Kenapa harus kuat? Karena kita full body contact. Kita juga banyak narik. Jika hanya kain-kain biasa, pasti resiko sobek, resiko untuk gampang ditarik itu lebih besar. Jadi, kenapa baju rugby pasti kuat? Itu alasannya. Dan 100% pasti disublimasikan. Ini contohnya untuk baju rugby-nya sendiri. Nah, ini kalau di Indonesia sudah mulai banyak yang bisa untuk membuat baju rugby. Tetapi juga masih banyak yang memakai seperti ini, baju futsal. Nah, ini yang dibahayakan. Jika kita tarik, resiko sobek pasti sangat besar.
Ini Indonesia sudah bisa membuat baju seperti ini. Ini juga polyester campuran spandex. Bahannya kuat, jika ditarik sangat-sangat kuat. Nah, yang kurang adalah kain di Indonesia masih sangat panas. Mungkin juga karena kualitas kain. Seperti itu. Celana rugby. Untuk dari World Rugby sendiri, bahan khususnya adalah polyester, ringan, dan yang pasti tidak akan luntur. Pinggangnya anti-slip. Di sini pinggangnya pasti anti-slip. Dan ditambahkan tali. Karena apa? Celana itu sering ditarik, jika tidak ada tali akan gampang untuk melorot. Untuk saku internal khusus ada biasanya di dalam sini untuk menyimpan mouthguard, pelindung gigi. Seperti itu. Bahannya kuat, dingin, yang pasti biasanya kainnya bisa mengeluarkan panas. Begitu juga dengan bajunya. Nah, seperti ini celananya. Jadi kuat, bisa mengeluarkan panas. Tetapi banyak juga di Indonesia yang masih menggunakan celana futsal. Ini resiko untuk sobek, tertarik sangat-sangat besar. Maka dari itu kenapa harus menggunakan standarisasi celana rugby khusus. Bisa berlanjut ke kaos kaki. Kaos kaki sendiri adalah hal yang terpenting setelah sepatu. Bahan dasarnya sendiri adalah nilon, polyester, elastan, dan rubber. Untuk komposisinya seperti di bawah adalah 52% nilon, 26% polyester, 12% elastan, dan 10% rubber. Kaos kakinya ini bisa mengeluarkan panas dan yang pastinya tidak licin. Karena di rugby sendiri intensitasnya sangat tinggi. Jika licin juga resiko untuk selip di kaki dan resiko cedera sangat tinggi. Jadi kenapa harus anti slip dan juga tidak licin. Dan yang pasti harus nyaman. Seperti itu. Perlengkapan khusus yang harus kita miliki salah satunya juga gum shield. Gum shield pelindung gigi. Bahannya gel fit liner yang pastinya lembut dan nyaman. Gunanya apa? Untuk menstabilkan rahan dan mengurangi resiko cedera dan gagal otak saat kita mendapat benturan. Layaknya mudguard petinju. Jadi kegunaannya hampir sama. Untuk memasangnya juga kita harus menyesuaikan dengan gigi kita. Nggak bisa kita saling pinjam karena tekstur gigi orang-orang dan bentuk gigi pasti beda-beda. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya pemain rugby Jawa Timur saat berlaga di Bojonegoro menggunakan gum shield. Yang tidak kalah pentingnya adalah headgear selanjutnya. Headgear ini adalah alat pelindung untuk kepala agar saat kita melakukan tackle, telinga kita tidak tergesek. Dan yang pastinya, kepala kita jika terbentur lebih aman. Seperti itu. Ini salah satu juga pemain dari UNESA di kejuaraan Piala Kadispora Bojonegoro. Ini adalah salah satu yang paling penting, sepatu rugby. Untuk sepatu rugby sendiri, untuk di dunia ada sepatu khusus. Biasanya poolnya panjang, dan lebih panjang daripada sepatu sepak bola. Tetapi di Indonesia masih menggunakan sepatu sepak bola karena jika kita menggunakan pool panjang seperti di gambar ini, itu akan malah membuat kaki kita sakit. Karena tekstur lapangan di Indonesia yang keras. Seperti itu. Kalau bisa tumit yang pas dan aman untuk mencegah kaki bergerak saat kita berlari. Dan performa lari kita lebih stabil. Bahannya ringan. Ada
pool tersendiri biasanya. Untuk backs biasanya ada poolnya lebih sedikit karena untuk speed dan agility. Dan untuk forward atau yang biasanya orang besar untuk melakukan scrum perlu banyak karena harus menyekram tanah agar kuat saat kita menahan lawan. Nah, seperti ini contohnya. Ini untuk forward. Stampede dan Phoenix. Dan itu khusus untuk kontrol dan speed untuk pemain backs. Untuk pemain berbadan kecil. Agar larinya lebih lincah. Jadi ada pool tersendiri dan kegunaannya juga tersendiri. Seperti itu. Untuk sepatu rugby. Lanjut, untuk perlengkapan latihan ada tackle back. Tackle back sendiri digunakan untuk latihan tackle, latihan scrum, dan berbagai latihan di rugby. Biasanya terbuat dari busa khusus agar tidak melukai badan kita saat melakukan tackle. Ini contohnya tackle back. Dan yang terakhir ada scrum machine. Scrum machine ini biasanya digunakan untuk rugby 15, rugby 15-15 karena mengharuskan scrum 8 orang, 3 di depan, 4 lalu 3 di belakang. 3, 2 dan 1. Maaf ya, 3, 2 dan 1. Jadi 6 orang untuk di rugby 8. Makanya butuh seperti ini, nanti di sini bisa dikasih beban ibaratkan musuh. Tapi di Indonesia masih belum membutuhkan alat ini karena di Indonesia kita masih mengacu pada rugby 7 karena melihat potensi kita orangnya lincah-lincah dan tidak harus membutuhkan badan yang besar untuk bermain, maka kita bermain rugby 7. Jadi hanya perlu 3 lawan 3. Jadi cukup pakai tackle back atau mungkin kita bisa partner tanding dengan teman, itu sudah cukup. Tidak perlu untuk scrum machine ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini daftar pustaka jika teman-teman mungkin pengen tahu lebih banyak tentang rugby, sarana prasarana dan juga permainan, peraturan bisa dilihat di sini. Officiating World Rugby dan juga World Rugby Passport. Teman-teman bisa mengecek di sana. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Saya Rizky Satrio Utomo mengucapkan besar-besar terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.